Nah, sekarang buat teman-teman yang lagi penasaran nih, seleksi mandiri PTN mana aja sih yang bebas uang pangkal, yang tanpa uang pangkal? Nah, kali ini kakak bakal jelasin beberapa PTN yang menggunakan seleksi mandiri tanpa uang pangkal. Jadi untuk tahu info lengkapnya, cek video kita kali ini yuk! Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita bakal ngebahas seputar PTN-PTN mana aja yang memberlakukan seleksi mandiri tapi tanpa uang pangkal. Nah, jadi beberapa PTN itu sudah memulai untuk membuka jalur seleksi mandiri. Tapi bagi teman-teman yang mungkin udah tahu nih ya, seleksi mandiri itu kan identiknya pasti ada uang pangkal, terus juga ada uang pembangunan atau juga yang biasa disebut IP, iuran pembangunan institut. Jadi uang pangkal ini identik ketika mereka mahasiswa yang masuk di seleksi mandiri, dan seleksi mandiri ini juga beberapa PTN memiliki jalur tes yang beragam. Ada yang menggunakan nilai rapor, ada yang menggunakan tes tulis sendiri dari masing-masing PTN, dan ada juga yang menggunakan skor UTBK. Nah, jadi seleksi mandirinya beragam. Setiap PTN itu punya standarnya masing-masing. Tapi ada beberapa PTN nih yang kakak rangkum yang ternyata dia tidak memberlakukan uang pangkal. Apa aja ya? Yang pertama itu ada UI, Universitas Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan identitas jaket kuning ini ya, teman-teman? Jadi UI ini tidak memberlakukan uang pangkal. Untuk teman-teman yang masuk di seleksi mandiri UI itu menggunakan jalur yang namanya tes SIMAK UI. Hanya saja untuk yang mengikuti seleksi mandiri di UI itu yang membedakan hanya biaya pendaftarannya. Jadi biaya pendaftaran untuk masuk seleksi mandiri di UI yang untuk mengikuti SIMAK UI tadi itu berbeda dengan jalur-jalur lainnya. Jadi lebih mahal ya teman-teman untuk mengikuti SIMAK UI. Nah, hanya saja buat teman-teman yang masuk di jalur seleksi mandiri, mahasiswanya itu diberlakukan yang namanya BOP, biaya operasional pendidikan. Nah, BOP ini tidak seluruh mahasiswanya itu disamaratakan dikenakan dengan biaya sekian gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang udah lolos seleksi mandiri, udah jadi mahasiswa UI, kalian akan disodorkan BOPP dan juga BOPB. Nah, jadi BOPP itu biaya operasional pendidikan yang pilihan. Nah, pilihan ini buat teman-teman yang memang ngerasa berkecukupan, biasanya itu langsung melakukan pilihan itu. Jadi BOPP ini langsung akan di-ACC oleh pihak UI-nya. Untuk BOPP itu ada rate-nya sendiri. Untuk yang program Saintek, Soshum gitu, ada rate-nya dari berapa juta sampai berapa juta. Dan buat kalian yang mengajukan BOPP itu nanti akan langsung di-ACC sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi kalian bisa mengajukan BOPP ini sesuai dengan kemampuan dari keluarga kalian, dari penanggung jawabnya, mampunya untuk membayarnya BOPP-nya berapa. Sedangkan buat kalian yang ngerasa kalian udah lolos nih, tapi penanggung jawab kalian nggak mampu untuk membayar BOPP karena memang untuk rate antara BOPP dan BOPK itu beda ya teman-teman. BOPP itu rate-nya memang cukup lebih mahal dan itu bisa langsung di-ACC sama pihak UI-nya, dan kalian bisa memilih pilihannya sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi kalian bisa mengajukan BOPB. Nah, BOPB ini adalah biaya operasional berkeadilan. Nah, jadi untuk buat kalian yang ngerasa nggak mampu nih untuk membayar yang BOPP, kalian bisa mengajukan untuk melakukan pembayaran yang BOPB. Nah, BOPB ini rate-nya itu lebih rendah ya teman-teman, masih cenderung lebih ringan lah, jauh gitu dibandingkan yang BOPP. Jadi untuk
di UI itu memang dikembalikan lagi ke sesuai dengan kemampuan masing-masing dari mahasiswanya, tapi tidak diwajibkan untuk adanya uang pangkal gitu teman-teman. Selanjutnya, universitas yang kedua yang tidak memberlakukan uang pangkal itu ada UGM, Universitas Gadjah Mada yang ada di Jogja. Nah, jadi buat kalian yang masuk di UGM dengan menggunakan seleksi mandiri itu tidak diberlakukan uang pangkal, tapi di UGM ini ada yang namanya sistem SSPU, yaitu Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul. Nah, SSPU ini tidak diberlakukan untuk seluruh mahasiswa yang lolos di jalur mandiri UGM. Nah, jadi SSPU ini diberlakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki penanggung jawab, mungkin orang tuanya lebih berkecukupan gitu dan memiliki kelebihan penghasilan kayak gitu teman-teman. Jadi ini sama aja mirip sama sistem subsidi silang gitu. Jadi buat kalian yang masuk di jalur mandiri, terus kalian memang memiliki kemampuan untuk membayar SSPU tadi, memang dinilai layak, nah itu kalian dikenakan yang namanya SSPU. Tapi buat kalian yang tidak gitu, kalian bisa mengikuti seleksi mandiri, kalian bisa lolos gitu, dan kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan UKT 0 rupiah. Jadi memang ini seperti subsidi silang buat yang memang memiliki keluarga berkecukupan, bisa jadinya membantu teman-teman yang memang kurang kayak gitu. Makanya diberlakukan yang namanya sistem SSPU tadi, Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul, itu yang berlaku di UGM. Nah, PTN berikutnya yang tidak memberlakukan uang pangkal ada UNSRI, Universitas Sriwijaya. UNSRI ini tidak memberlakukan uang pangkal, khususnya untuk program jenjang sarjana dan diploma. Jadi UNSRI ini tidak memberlakukan uang pangkal, sistemnya itu sistem UKT sama sebagaimana jalur-jalur masuk lainnya. Tapi teman-teman, menjadi pengecualian untuk kalian yang masuk di UNSRI tapi jurusan kedokteran. Nah, untuk jurusan kedokteran itu tetap ada uang pangkalnya dan juga ada uang preklinik dan uang perklinikan dan sebagainya. Jadi ini pengecualian untuk mahasiswa kedokteran ya teman-teman. Tapi untuk jurusan-jurusan yang lain itu tidak diberlakukan uang pangkal. PTN berikutnya yang tidak memberlakukan uang pangkal adalah universitas terbuka. Nah, jadi universitas terbuka ini karena sistemnya juga kuliahnya online, terus juga tidak memberlakukan uang pangkal karena sistemnya SIPAS teman-teman. Karena program di UT ini merupakan program kuliah jarak jauh, jadi kalian tidak diberlakukan uang pangkal dan menggunakan sistem paket semester. Jadi setiap semester itu kalian diberlakukan paket mata kuliah mana aja yang kalian mau ambil dan pembayarannya itu sesuai dengan sistem SKS-nya, berapa SKS yang kalian ambil kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa pilih sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan kalian setiap semesternya. PTN berikutnya adalah ITS, Institut Teknologi 10 November. ITS ini yang bertempat di Surabaya itu tidak memberlakukan uang pangkal. Jadi mereka ini memang tidak memberlakukan uang pangkal tapi memiliki sistem sendiri untuk setiap penetapan rate UKT bagi setiap jalur masuk gitu. Jadi buat yang masuk di jalur mandiri itu ada rate UKT-nya berbeda dengan yang masuk di jalur-jalur lainnya gitu. Jadi, tapi tidak memberlakukan uang pangkal. Itu untuk ITS. Nah, siapa yang mau masuk ITS coba komen di bawah. Nah, PTN berikutnya yang terakhir nih yang tidak memberlakukan uang pangkal adalah seluruh PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi PTKIN seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia itu tidak memberlakukan uang pangkal. Jadi ketika kalian masuk di jalur mandiri pun kalian hanya dikenakan sistem UKT. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak keluarga yang memang bertanggung jawab atas pendidikan kalian. Jadi itu ya teman-teman beberapa PTN yang tidak memberlakukan uang pangkal. Jadi buat teman-teman yang tahu nih informasi terbaru PTN mana lagi sih yang tidak memberlakukan uang pangkal, coba spill di bawah. Kita sharing-sharing bareng ya supaya teman-teman yang lain yang lagi membutuhkan informasi ini juga bisa tercerahkan. Nah, jadi itu ya teman-teman, cukup sekian informasi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa stay tune terus di seluruh sosial media GEP Media supaya kamu bisa update terus seputar info PTN terlengkap. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum, see you, bye-bye.